Aduh, sekarang kemana-mana tuh harus swipe dan sakit lagi. Jadi bentar, jangan gitu, jangan tegang. Lemesin aja, Fir. Lemesin. Dimarahin. Sakit banget, sumpah. Sakit banget, ini sakit gua tau hidup gua. Sakit banget. Itu lo belum masuk banget malah. Udah, sumpah gua udah ngerasa di batang otak gua. Udah lu kojok-kojok. Ya Allah banget. Air mata gua. Nge, jahat banget tuh sumpah. Sumpah sakit banget. Allah banget. Nah, Iya, tapi Gila ditinggal tadi ada. Gila. Parah kan? Parah kan gua lebay kan? Enggak pernah bisa ngomongin nangis kayak gini tuh. Wah, kalau BCL yang nusuk sih gue mau ya. Tapi itu benar bisa dilakuin sendiri ya? Nah, kalau gitu mah mending beli banyak, terus buka praktek, iya nggak? Tapi sebenarnya bahaya nggak sih? Gue yang sebagai orang awam yang nggak tahu apa-apa main colok di hidung. Mending kita tanya langsung sama yang ahlinya, Dr. Rizal Alaidrus. Simak. Ya, halo teman-teman semuanya. Jadi ini pandemi kita lagi sedang tinggi-tingginya, dan mungkin ke depan ini masih akan tinggi. Jadi yang namanya testing, tracing, ya pasti treatment itu sangat kita butuhin. Nah, buat teman-teman pasti sudah mengenal yang namanya pemeriksaan swab. Apakah itu swab antigen atau itu swab PCR. Nah, ini yang di tangan saya, ini namanya adalah swab collection, specimen collection swab. Jadi yang saya pegang ini adalah untuk digunakan nasofaring. Nasofaring itu masuk bagian hidung yang terhubung dengan faring. Nah, ada beberapa orang yang mencoba untuk melakukan pemeriksaan sendiri. Pertanyaannya, ini bisa atau enggak? Ya bisa gitu, karena dari CDC sendiri ya dan beberapa ya dokter di luar negeri pun banyak membagikan video untuk pemeriksaan sendiri. Nah, jadi kalau disederhanakan sebenarnya cara pemeriksaan ini bisa kita lakukan sendiri, tapi yaitu kita benar-benar harus tahu betul, kalau boleh langsung kita mendapatkan bimbingan atau training dari tenaga kesehatan gitu ya. Tenaga kesehatan mau itu perawat ataupun dokter yang memang sudah biasa dia swab. Karena apa? Karena pada saat kita nge-swab ini kan bukan cuman sekedar masuk bentar habis itu langsung dikeluarin lagi untuk si swabnya ini, karena memang ada cara-caranya. Jadi begini ya, kalau teman-teman kalau kita lihat, kita punya paling banyak kan adalah yang dipakai untuk swab antigen. Nah, kita lihat kalau yang ujungnya seperti ini kecil panjang seperti ini dia untuk hidung. Kalau yang seperti cotton bud besar di ujungnya itu dipakai untuk bagian mulut. Nah, cara simpelnya seperti apa? Yang pasti gini, kalau kita sedang mau memeriksa apapun itu, kita mau periksa orang lain ataupun diri kita sendiri, kita tetap harus pakai yang namanya handscoon. Tangan kita harus bersih, tangan kita harus steril. Jangan sampai kita mau periksa tapi kita masukin sesuatu yang ke dalam itu yang kotor gitu, ataupun malah menambah virus atau bakteri baru masuk ke dalam hidung. Nah, ini pun harus dalam keadaan tersegel ya, harus perhatikan keadaan tersegel. Dan ini ada arahnya, jadi kita buka. Biasanya ini ada petunjuknya di sini, tulisannya open di bagian atas. Ini bisa kita buka. Nah, bisa kita buka. Oke. Kadang juga saya langsung buka seperti ini. Nah, ya. Nah, kalau saya biasanya bukanya itu juga dari bagian bawahnya, karena yang akan masuk ke dalam hidung ini adalah di bagian atasnya. Nah, jadi ini diambil seperti ini, kita lihat ya, diambil seperti ini. Dan kenapa kalau saya pribadi ya, kalau memang ada orang lain yang bisa melakukan untuk diri kita, sebaiknya dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Karena selalu ada reaksi penolakan dari kita. Jadi bayangkan kalau kita mau masukin seperti ini, tubuh kita menolak, tangan kita juga biasanya juga setengah-setengah. Jadi kadang nggak sampai masuk benar-benar sampai mentok. Dan jadi gini, lokasi atau posisi yang kita dapatkan itu tidak akan optimal kalau orang lain dibandingkan dengan orang lain yang men-swab. Tapi kalau dalam keadaan yang kita pengen ya tidak ada orang lain swab dan pengen screening ya, bukan diagnostik. Kalau diagnostik ada PCR, pengen screening antigen,
tidak memungkinkan untuk orang lain yang memeriksa, kita bisa melakukan sendiri. Ya caranya tadi seperti itu, terus habis itu kita rasain sampai ini masuknya cukup dalam dan mentok, terasa udah mentok, habis itu langsung diputar 4-5 kali, habis itu ditarik lagi keluar. Habis itu pindahkan lagi di sebelah, setelah dari sebelah kiri masuk lagi di sebelah kanan, diulangin lagi 4-5 kali, habis itu tarik dan langsung dicampur dengan buffer dari antigen dan ditetes ya, seperti rapid atau swab antigen biasa. Nah, buat teman-teman yang mau melakukan seperti ini, balik lagi. Kalau pada saat mau melakukan seperti ini, balik lagi, benar-benar pastikan benar-benar sudah menguasai, ya bisa dilihat dari video, dari gambar-gambar, foto step by step apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah harus steril, dan yang ketiga adalah bukan cuma steril dari tangan kita, tapi lingkungan sekitar atau tempat-tempat sekitar dari barang-barang yang kita pakai untuk swab ini harus benar-benar juga steril. Jangan sampai kita membawa infeksi ke tempat lain gitu. Kadang pada saat kita meriksa diri kita sendiri, itu kemana-mana gitu. Virusnya bisa kemana-mana, bisa keluar kemana-mana. Jadi kita juga harus menjaga orang lain juga. Nah, dan yang berikutnya adalah selalu konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Ini udah benar apa enggak dengan cara yang saya lakukan. Oke, teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Dan pastinya di saat pandemi ini jangan lupa stay on protokol, ingat ya, cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan pastinya selalu jaga jarak. Stay safe dan stay healthy. Tuh, boleh ternyata, asalkan kita benar-benar paham dan dapat arahan dari tenaga kesehatan. Ingat, jadi nggak ngasal ya sob. Ingat, nggak ngasal. Gimana menurut lu?